Oke, di pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Cuman, sebelum kita masuk ke materinya, ada fakta yang harus kita ketahui yang berkaitan dengan sifat koligatif. Fakta yang pertama, di benua Eropa, saat musim salju tiba, maka akan banyak tumpukan salju, baik di pekarangan rumah ataupun di ruas-ruas jalan, dan hal tersebut mengganggu aktivitas manusia. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan tumpukan salju adalah dengan menebarkan garam dapur di atas tumpukan salju. Nah, bagaimana garam dapur bisa mencairkan tumpukan salju? Oke, kita taruh pertanyaan itu. Yang kedua, di kehidupan kita sehari-hari, kita sering menggunakan air untuk mendinginkan radiator mobil. Namun sebenarnya ethylene glycol itu lebih efektif untuk mendinginkan radiator mobil. Mengapa ethylene glycol lebih efektif dibandingkan dengan air? Oke, dua pertanyaan tadi bisa kita jawab dengan menggunakan sifat koligatif larutan. Jadi kita masuk ke materinya. Jadi apa yang dimaksud dengan sifat koligatif? Sifat koligatif merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari jenis zat terlarutnya. Bisa dipahami? Cuma sih cukup sulit ya. Oke, kita lanjut dulu. Kalian kalau ingin memahami tentang sifat koligatif, kalian harus paham dulu tentang konsentrasi larutan. Masih ingat larutan? Larutan itu adalah campuran dari zat terlarut dan zat pelarut yang homogen atau serba sama. Di sini Ibu ambil contoh, zat terlarutnya itu adalah NaCl dan pelarutnya adalah air. Oke. Kalau misalnya kita ambil garam dapur, dimasukkan ke dalam air, terus dikocok-kocok. Lama-kelamaan, garam dapur yang kita larutkan maka akan menghilang, akan larut di dalam air. Secara kimia, sebenarnya proses yang terjadinya itu kation dan anion yang ada di garam dapur terurai, terpisah-pisah gitu, tidak lagi bersatu. Dan saat berpisah itu mereka akan dikelilingi oleh molekul-molekul air. Sehingga saat melarut kita tidak bisa melihat lagi padatan garam dapurnya. Oke, lalu konsentrasi itu apa? Konsentrasi itu menunjukkan seberapa banyak zat terlarut yang ada di dalam larutan. Jadi kalau misalnya tadi kita memasukkan garam dapurnya itu sedikit, hanya cuman 1 jumput tangan, 1 jumput jari. Nah, kita sebut larutannya encer atau konsentrasinya itu rendah. Namun ketika kita memasukkan garam dapurnya itu sebanyak 2 sendok garam, kita sebut bahwa larutan yang hasilnya itu larutan yang pekat atau konsentrasinya itu tinggi. Nah, encer dan pekat itu adalah salah satu istilah konsentrasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di ilmu kimia, terutama di bab sifat koligatif, konsentrasi larutan yang kita pakai ada 3. Yang pertama, molaritas, dan fraksi mol. Oke, pertama molaritas. Molaritas itu adalah banyaknya mol terlarut setiap liter larutan. Ketika kita tulis secara matematis, M lambang dari molaritas sama dengan N per V. N-nya itu mol, V-nya volume dalam satuan liter. Ketika kita rubah rumusnya, N-nya diuraikan menjadi gram per massa molar dan satuan liternya kita rubah menjadi mililiter. Rumusnya menjadi molaritas sama dengan gram per massa molar dikali 1000 per mililiter. Konsentrasi yang kedua, molalitas. Lambangnya M kecil, rumusnya mol per kilogram. Ketika kita rubah lagi molnya dan kita rubah satuannya menjadi gram, rumusnya menjadi molalitas sama dengan gram per massa molar dikali 1000 per gram pelarut. Nah, hati-hati ya, ketika kalian menggunakan rumus molalitas, ada 2 gram. Gram yang di atas untuk gram terlarut dan gram yang di bawah untuk gram pelarut. Konsentrasi yang ketiga, fraksi mol. Fraksi mol lambangnya itu X. Ketika kalian mencari fraksi mol terlarut, lambangnya menjadi XT. Ketika
mencari fraksi mol pelarut, lambangnya menjadi XP. Rumusnya itu mol zat yang kita cari dibagi mol total. Jadi kalau kita mencari fraksi mol zat terlarut, rumusnya menjadi mol terlarut dibagi mol total. Mol totalnya itu ya mol terlarut tambah mol pelarut, karena kan di dalam larutan hanya ada 2 zat itu. Sebaliknya, ketika kita mencari fraksi mol pelarut, berarti rumusnya mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Oke, kita balik lagi ke sifat koligatif. Sifat koligatif merupakan sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larut dan tidak tergantung dari sifat zat larut. Namun, walaupun pengertiannya demikian, sifat koligatif itu terbatas. Jadi hanya berlaku untuk larutan yang zat larutnya itu bersifat non-volatil. Non-volatil itu berarti zat yang tidak mudah menguap. Oke, sifat koligatif larutan ada 4. Pertama, penurunan tekanan uap. Kedua, kenaikan titik didih. Ketiga, penurunan titik beku. Dan keempat, tekanan osmosis. Untuk lebih memahami tentang sifat koligatif, alangkah baiknya kita masuk ke sifat yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Oke, tekanan uap adalah tekanan yang diberikan oleh uap-uap zat di atas permukaan cairannya. Penguapan air merupakan peristiwa lepasnya molekul-molekul air di permukaan air tersebut. Sedangkan ketika dalam bentuk larutannya itu, molekul air yang akan menguap akan terganggu oleh partikel zat larut yang ada di dalam larutan. Akibatnya, tekanan uap pada larutan akan lebih rendah jika dibandingkan tekanan uap pada bentuk murninya. Besarnya penurunan tekanan uap tersebut dinamakan penurunan tekanan uap. Nah, kemudian pada tahun 1888, Francois Mariotte mengemukakan bahwa besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Nah, pernyataan itu biasanya kita sebut sebagai hukum Raoult. Rumusnya P sama dengan P0 dikali XP. Dengan P-nya tekanan uap larutan, P0-nya tekanan uap pelarut murni, dan XP-nya fraksi mol pelarut. Untuk memahami tentang tekanan uap larutan, kita lihat dulu gambar ini. Di sini ada 2 gambar yang pure atau hanya pelarutnya saja, hanya air saja, dan yang sebelah kanan itu yang ditambah larutan atau ditambah zat larut atau larutan. Oke, kita ambil contoh lagi. Zat larutnya sama kayak tadi, yaitu NaCl atau garam dapur. Ketika kita larutkan garam dapur ke dalam air, maka tadi partikel atau kation dan anion garam dapur akan terurai menjadi Na+ dan Cl-. Dan Na+ ini akan dikelilingi molekul air, Cl- juga akan dikelilingi oleh molekul air. Jadi mereka akan berinteraksi. Masih ingat ya, kalau kutub positif akan saling tarik menarik dengan kutub negatif. Oke. Di sini di pure dan with solute. Jadi ketika bentuk murni dan coba kita lihat gambar 2 gelas yang di atas, pure dan with solute, keadaan murni dan keadaan larutannya. Di keadaan murni, titik-titik birunya atau molekul-molekul airnya itu banyak. Sedangkan di yang larutan yang di sebelah kanan, titik-titik birunya sedikit di atas permukaan cairannya. Alasannya karena ketika di keadaan murni, molekul air yang akan menguap tidak ada gangguan. Jadi nggak ada yang ganggu, ya udah nguap aja gitu. Tapi ketika dalam bentuk larutannya, karena ada kehadiran NaCl di dalamnya, maka air-air yang ada di dalam larutan akan berinteraksi dengan Na+ dan Cl-. Sehingga ketika dia akan berubah menjadi uap, dia akan sedikit terhalang atau sedikit terganggu karena interaksi tadi dengan Na+ dan Cl-. Sehingga yang mampu untuk menguap itu lebih sedikit jika dibandingkan keadaan murninya. Kayak gitu. Dan satu lagi, kenapa tadi sifat koligatif hanya berlaku untuk zat terlarut yang non-volatil? Karena ketika kita menggunakan zat larut mudah menguap, maka yang akan menguap bukan hanya air saja, tapi zat terlarutnya juga akan menguap. Sehingga ketika zat terlarutnya juga ikut menguap, maka tekanannya juga akan bisa lebih besar atau sama. Jadi tidak berpengaruh gitu terhadap jumlah zat terlarutnya. Nah, sehingga hal tersebut menyalahi dari pengertian sifat koligatif itu sendiri.
Next, mari kita analogikan untuk kalian lebih memahami tentang tekanan uap. Misal, dalam ruangan berukuran 3 x 3 meter terdapat 6 orang. Nah, ruangannya sama seperti ruangan atau daerah kosong di atas permukaan cairan yang ada di larutan tadi ya. Nah, sedangkan 6 orang itu menggambarkan molekul-molekul uap air. Kalau misalnya nih, tekanan itu adalah hasil dari tumbukan molekul-molekul gas ke dinding gelas, berarti kalau di sini seberapa banyak orang-orang itu, 6 orang itu yang ada di dalam ruangan akan menyender atau mengena dinding itu. Jadi seberapa banyak kemungkinan orang-orang yang ada di dalam ruangan itu akan menyender ke dinding. Oke, berarti kemungkinannya kecil kan, karena ruangannya luas dan orangnya itu sedikit. Berarti kita sebut bahwa tekanannya juga kecil. Oke, kemudian ketika kita sama punya ruangan 3 x 3 meter, di dalamnya sebanyak ini orangnya, seperti gambar yang sebelah kanan. Berarti kemungkinan orang-orang ini akan menumbuk atau menyender di dinding berarti sangat besar kan, karena orangnya banyak gitu. Berarti kita bisa sebut bahwa ketika molekul gasnya itu banyak, maka tekanan juga akan besar, karena semakin banyak juga gas-gas yang akan menumbuk dinding gelas. Itu maksudnya tekanan. Oke, kita lanjut ke sifat yang kedua, kenaikan titik didih. Suhu di mana tekanan uap zat cair di atas permukaan zat cair sama dengan tekanan udara di luar, kita sebut itu titik didih. Oke, Ibu akan bahas tentang proses mendidih dulu. Mendidih atau sebelum mendidih itu sebenarnya di permukaan air akan ada molekul air yang menguap. Cuman ketika kita memberi pemanasan atau kita beri api di dasarnya, maka molekul-molekul air yang ada di dasar gelas akan lebih mudah menguap jika dibandingkan yang ada di permukaan cairan. Alasannya kan kalau yang di dasar gelas itu lebih dekat ke sumber panas, sehingga dia lebih mudah untuk menguap. Nah, efeknya kita bisa melihat gelembung-gelembung gas ketika kita mendidihkan air. Nah, gelembung-gelembung gas itu maka akan naik dan terlepas di permukaan cairan menjadi gas. Dan gas-gas itu atau uap-uap itu akan meningkatkan tekanan uap di permukaan larutan, di permukaan cairannya. Sehingga ketika tekanan uapnya itu udah sama dengan tekanan luar, maka akan terjadi proses mendidih. Oke, sama dengan yang tadi. Yang di sebelah kiri sama dengan yang tadi ya, kalau di keadaan murni dan di keadaan larutan. Berarti tekanan uap di keadaan murni akan lebih besar jika dibandingkan tekanan uap di keadaan larutan. Oleh karena itu, ketika dalam keadaan murni kita kasih suhu dipanaskan sampai 100 derajat Celcius, air itu telah mencapai keadaan mendidih. Namun ketika dibentuk larutan, karena ada zat larutnya, tekanan uapnya kan lebih rendah, sehingga ketika mencapai suhu 100 derajat Celcius, tekanan di atas permukaannya belum sampai atau belum sama dengan tekanan luar, sehingga dia belum mendidih. Dan oleh karena itu, untuk mencapai tekanan luar atau sama dengan tekanan luar, maka dibutuhkan suhu yang lebih tinggi. Jadi di atas 100 derajat baru dia bisa mendidih. Nah, selisih dari perbedaan suhu itu disebut dengan kenaikan titik didih atau lambangnya delta TB. Rumus delta TB adalah KB dikali M, dengan KB-nya tetapan kenaikan titik didih molal dan M-nya adalah konsentrasi molal. Sampai jumpa di materi selanjutnya.